Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Tetap berusaha untuk menjaga protokol kesehatan yang hari ini harusnya semakin ketat ya, karena memang semakin kesini kondisi di daerah kita terutama semakin banyak yang terkena COVID-19. Untuk itu, di awal pertemuan ini tidak ada bosannya untuk saya mengingatkan kepada mahasiswa semuanya untuk tetap menjaga 3M. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, saya akan coba menerangkan tentang halusinasi, waham, RBD, dan PK. Ya, dari beberapa kasus yang akan saya sampaikan ini merupakan kasus-kasus yang sering kali terjadi pada pasien gangguan jiwa yang di mana kejadiannya bisa jadi merupakan sebuah urutan ya. Nah, untuk itu saya akan coba mulai dari halusinasi. Oke. Baik. Psikopatologi halusinasi dan strategi mengatasi hambatan selama menangani pasien halusinasi. Ya, ini materi sudah pernah disampaikan. Ini materi dari RSC Magelang. Coba akan saya sampaikan kembali kepada teman-teman semuanya. Jadi pengertian halusinasi adalah penginderaan tanpa adanya rangsangan eksternal yang berhubungan dengan salah satu jenis indera tertentu. Biasanya halusinasi terjadi saat kesadaran penuh atau baik. Ya, justru pasien-pasien yang mengalami halusinasi ini dalam kondisi kesadaran yang penuh. Nah, salah satu respon maladaptif individu yang berada dalam rentang neurobiologi. Jadi memang kelihatannya pasien-pasien halusinasi ini sekilas seperti orang normal, ya. Hampir tidak bisa kita bedakan antara pasien gangguan jiwa dan yang normal ketika si pasien ini mengalami halusinasi. Akan tetapi kondisi ini merupakan respon maladaptif seseorang ya ketika si pasien ini sudah mengalami sebuah fase di fase halusinasi ini. Nah, adapun rentang respon secara umum, jadi ini rentang respon skizofrenia dari respon adaptif ke maladaptif. Ya. Di antara respon adaptif di sini, kalau kita ya orang normal masih bisa berpikiran logis, persepsi juga akurat, emosi konsisten dengan pengalaman dan perilaku, dan juga hubungan sosial yang sesuai. Nah, semakin ke kanan, responnya akan semakin mendekati maladaptif. Nah, di antara respon adaptif dan maladaptif ini ada respon pikiran kadang menyimpang, ya, agak mikirin sesuatu yang di luar logika manusia, kemudian timbul ilusi, ya, ilusi, kemudian reaksi emosional, perilaku aneh atau tak lazim, dan juga menarik diri. Nah, kalau sudah mulai muncul kondisi-kondisi seperti ini, ya diharapkan kita semuanya sudah waspada. Selanjutnya, semakin ke kanan ada respon maladaptif. Di sini ditandai dengan adanya gangguan pikiran atau paham, adanya halusinasi, kesulitan untuk memproses emosi, dan ketidakakuratan dalam perilaku, dan terjadi isolasi sosial. Adapun fase ya, fase-fase halusinasi terkenal dengan 4C. Nah, 4C yang pertama adalah fase comforting, yang kedua condemning, yang ketiga controlling, dan yang keempat conquering. Fase comforting ya, namanya comfort, berarti di sini pasien masih merasa nyaman ya. Nah, meskipun kalau di tes ansietasnya atau kecemasannya, biasanya fase ini ditandai dengan ansietas sedang. Biasanya halusinasinya masih menyenangkan, ya. Nah, ini bisa dilihat dari tanda dan gejala yang bisa kita lihat dari pasiennya. Misalnya pasiennya tertawa sendiri, ngomong sendiri, respon verbal lambat. Jadi kalau kita panggil itu nengoknya lama, seperti itu ya.
Kemudian asik atau diam sendiri. Nah, ini bisa kita lihat pada fase comforting. Berikutnya fase condemning. Di sini pasien sudah mengalami fase ansietas berat dan biasanya halusinasinya bersifat menjijikan. Nah, tanda gejalanya seperti apa? Nah, tanda gejalanya tanda saraf otonom. Ya, biasanya pasien terlihat mukanya menyeringai. Jadi tidak ada stimulus apapun, tetapi tiba-tiba pasiennya itu menyeringai dan seperti ketawa tapi ditahan seperti itu ya. Kemudian perhatian menyempit. Nah, perhatian menyempit ditandai tidak adanya konsentrasi ya. Biasanya kalau kita ajak ngobrol itu dia jawabannya itu ngelantur atau tidak nyambung sama sekali. Kemudian asik dengan pengalaman sensori, tidak mampu membedakan hal dan realita. Ya. Selanjutnya fase controlling. Ini ansietasnya berat. Berikutnya halusinasi merupakan pengalaman sensori yang berkuasa. Jadi ada pengalaman di mana pasiennya biasanya mengatakan bahwa dia pernah ditakut-takuti si halusinasinya ini. Ya, entah diancam mau dibunuh, mau dibakar, atau misalnya mau dipukul. Nah, ada pengalaman sensasi seperti itu. Ya, karena sifatnya controlling, biasanya si pasien ini sudah semakin perhatiannya sudah semakin menyempit, ya, adanya tanda fisik ansietas dan biasanya akan lebih cenderung mengikuti ajakan si halusinasinya ini. Entah itu berupa bayangan, ya, berupa bisikan dan sebagainya. Terakhir fase conquering. Nah, di sini adalah fase di mana pasien sudah mengalami panik, ya. Nah, panik ini akhirnya melebur dalam pengaruh halusinasi. Si pasien ini sudah tidak bisa mengontrol lagi isi pikirannya. Dia benar-benar sudah dikuasai oleh halusinasinya. Nah, pada fase ini seringkali terjadi PK, ya. Jadi PK ini bisa disebabkan karena halusinasi selain faktor yang lain nanti yang akan kita bahas di slide berikutnya ya. Perilaku teror, resiko suicide atau homicide, jadi perilaku bunuh diri atau membunuh ya. Ini sering terjadi pada fase conquering. Kemudian aktivitas fisik mengikuti halusinasi. Jadi apapun yang diperintahkan halusinasinya itu si pasien itu mengikuti. Tidak berespon terhadap perintah ya, karena tadi semua perhatiannya itu sudah ditarik oleh si halusinasi. Dia hampir tidak bisa membedakan mana kondisi yang normal, yang nyata dengan kondisi yang hanya di pikirannya saja. Berikutnya tidak mampu berespon lebih dari satu orang. Jadi memang untuk mengatasi pasien yang sedang conquering ini sebaiknya hanya satu orang saja. Walaupun ini juga riskan ya, apalagi misalnya si pasien ini membawa benda tajam atau posisi tubuhnya itu lebih besar dari perawat. Nah, ini sangat waspadai kondisi seperti ini ya. Jadi harus benar-benar orang yang sudah kompeten untuk mengatasi pasien dalam kondisi conquering ini. Jenis halusinasi. Ada dua jenis halusinasi. Yang pertama non-patologis dan yang kedua patologis. Yang termasuk halusinasi non-patologis adalah disebabkan karena stres yang berlebih atau kelelahan, juga bisa karena pengaruh obat halusinogen. Ya, jadi ada beberapa obat yang memang efek sampingnya itu timbul halusinogen. Oleh karenanya ini juga harus diwaspadai. Ya, seperti misalnya obat-obat yang dikhususkan untuk penenang ya, biasanya itu ada efek halusinogennya. Halusinogen hipnogonik biasanya terjadi sebelum tidur. Kalau hipnopompik terjadi sesudah bangun tidur. Ya, ini karena faktor obat-obatan. Kemudian halusinasi patologis. Halusinasi patologis bisa berupa auditori atau pendengaran, bisa visual atau penglihatan, olfaktori, penciuman, gustatori, dan halusinasi kinestetik
masih banyak ya, ada 14. Nanti bisa dibaca-baca lagi jenis halusinasi patologis ini. Nah, halusinasi patologis yang sifatnya berkaitan dengan panca indera, ya, ini memang lebih karena hallucination atau hal palsu, dan biasanya dibarengi dengan bisikan hati atau apa namanya, kesalahan dari panca indera, ya, seperti itu. Adapun etiologi halusinasi bisa dari faktor fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Dari faktor fisik, ya tadi sudah disinggung, halusinasi bisa disebabkan karena kelelahan, demam tinggi, ya sampai delirium, ya. Nah, kondisi delirium ini bisa berlanjut pada fase halusinasi. Kemudian adanya pengaruh alkohol, kesulitan tidur jangka panjang. Nah, ini juga harus diantisipasi ya. Ada banyak orang yang stres. Nah, biasanya kalau orang stres, paling bisa dilihat dari tidurnya. Tidurnya tidak akan bisa pulas atau berkualitas ya. Nah, ini menjadi salah satu gejala awal. Biasanya kalau kita ingin melihat bagaimana sih pengaruh halusinogen ini. Kemudian emosional, kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang tidak terkontrol ya. Ini memang sangat sering ya bisa kita temui pada pasien-pasien yang memang ada masalah secara emosional. Selanjutnya, etiologi halusinasi dari faktor intelektual, biasanya karena penurunan fungsi ego dalam menekan, melawan impuls yang menekan, dan kewaspadaan yang berlebihan. Ya, kewaspadaan berlebihan ini salah satu ciri dari ansietas. Jadi tidak bisa dikesampingkan ya. Nah, orang-orang yang cemas berlebihan ini punya faktor resiko untuk mengalami halusinasi. Ya, jadi yang tidak ada seperti ada, gitu ya. Nah, selanjutnya faktor sosial. Ini bisa disebabkan karena hubungan interpersonal yang tidak memuaskan, sehingga coping pasien lebih memilih untuk menyendiri. Ya. Berikutnya spiritual. Manusia makhluk sosial, ya, di mana kita selalu memerlukan orang lain, ya. Adanya ketidakharmonisan dalam berhubungan sosial atau dalam berinteraksi, ini yang menjadi salah satu faktor pencetus terjadinya halusinasi. Tidak langsung sih ya, tapi melalui faktor stres, cemas, dan akhirnya kehilangan kontrol diri. Nah, intinya setiap poin ini akan saling sangkut ya, saling terkait ya. Kalau sudah ada cemas, stres, biasanya akan bisa berlanjut pada fase halusinasi ini. So, memang kita harus pandai untuk memanage stres. Keterlibatan neurotransmitter yang bisa menimbulkan halusinasi. Nah, ada beberapa neurotransmitter yang disinyalir punya andil ya terhadap terjadinya halusinasi. Yang pertama dopamin. Nah, dopamin ini kita tahu salah satu hormon yang bisa mencetuskan apa namanya, gembira ya. Nah, ternyata kalau seorang yang mengalami halusinasi dengan kadar dopamin yang berlebihan, ini justru dapat disinyalir sebagai faktor penyebab terjadinya halusinasi ya. Adanya clarity, ambiguitas, motivation, hyper walking memory, dan pasif ya. Oke. Selanjutnya norepinefrin. Norepinefrin ini fungsinya untuk menyeimbangkan antara perhatian dan konsentrasi ya. Kemudian serotonin. Serotonin juga satisfaction ini terkait dengan kepuasan ya. Nah, ketiga hormon ini harus seimbang
Kenapa? Dopamin ini biasanya akan mengontrol terhadap keinginan yang berlebihan. Kemudian norepinephrine ini juga fungsinya untuk endurance, ketahanan ya, daya tahan kita. Selanjutnya serotonin ini lebih ke arah kepuasan. Jadi keseimbangan dari 3 hormon ini akan sangat mendukung terhadap tercapainya kesejahteraan secara emosional ya. Sehingga ketika dari 3 ini ada yang kekurangan atau bahkan jumlahnya berlebih, ini disinyalir bisa menjadi penyebab halusinasi secara neurotransmitter. Kemudian peran dopamin. Nah, ini dopamin, ini faktornya cukup rumit ya. Dopamin level, ya biasanya produksi dopamin ini memang sudah diatur ya. Nah, ini biasanya akan terlihat dari mimic action of dopamine. Jadi penampakan dari dopamin tersebut sehingga nanti akan terjadi penyampaian rangsang terhadap sel-sel yang ada di tubuh kita. Nah, kondisi dopamin memang harus seimbang antara yang dikeluarkan dan diterima oleh sel-sel nukleus ini, sehingga akan terjadi keseimbangan yang lebih dinamis. Dampak dari halusinasi bisa kepada kondisi RPK, ya, resiko perilaku kekerasan. Ini terjadi karena ketidakberdayaan. Kita ingat tadi ya, fase-fasenya mungkin belum sampai ke conquering, tapi ke controlling. Ya, karena dikontrol oleh halusinasinya, sehingga pasiennya ini tidak berdaya untuk menolak keinginan si halusinasinya ini, sehingga biasanya pasiennya melakukan RPK. Kemudian efek yang lain, dampak yang lain dari halusinasi adalah DPD. Ya, DPD ini defisit perawatan diri ini karena keputusasaan ya, karena tadi dari dopaminnya itu tidak seimbang sehingga gambarannya secara fisik itu ya pasiennya tidak bisa merawat diri ya, tidak bisa mengontrol bagaimana dia harus merawat dirinya, kapan mandi, kapan makan, kapan buang air besar dan sebagainya. Dampak lain dari halusinasi adalah ISOS atau isolasi sosial. Nah, ini yang terjadi karena tadi ya ketidaksiapan, ketidakharmonisan dari berbagai faktor baik fisik, emosional, spiritual ya, sehingga menyebabkan si pasien ini lebih memilih untuk mengisolasi dirinya, menjauhkan dirinya dari kehidupan sosial. Dan ini rentan terjadinya risiko bunuh diri. Nah, sekarang mengapa pasien halusinasi ini lebih banyak merokok ya? Nah, kita tahu baik pasien halusinasi dan waham yang positif yang berlebihan biasanya dalam tubuhnya itu disinyalir terjadi pelepasan dopamin ya. Nah, ini disebabkan karena kecemasan ya, kecemasan yang tadi bisa jadi pasiennya kecemasannya menurun. Dan kalau kecemasan menurun ini disinyalir dari nikotin ya. Efek nikotin ini biasanya akan melepaskan dopamin sehingga halusinasinya berkurang. Kemudian pelepasan kortisol dan epinefrin ya untuk mengurangi kecemasan. Jadi kalau orang-orang yang merokok itu sebenarnya kondisinya dalam kondisi cemas gitu ya. Nah, untuk melepaskan kortisol dalam tubuhnya yang berlebihan, dia lebih memilih untuk melakukan tindakan merokok ya. Nah, nikotin pada reseptor nikotin juga mengaktifasi jalur neurohormonal seperti pelepasan asetilkolin ya. Kemudian juga terjadi pelepasan serotonin. Efeknya biasanya lebih merasa senang, nyaman dan tidak tegang.
Meskipun sekali lagi efek-efek ini hanya sementara. Jadi para perokok itu hanya mendapatkan efek sebentar dari pengaruh rokoknya tadi, dari nikotinnya tadi. Nah, jadi tetap berhati-hati, obat antipsikotik yang diberikan tidak ngefek. Ya. Jadi kontraindikasinya kalau si pasien ini terus merokok, ya jadi teman-teman nanti jangan heran kalau melihat pasien gangguan jiwa itu biasanya sering merokok. Hal ini sebenarnya harus dihindari karena efeknya adalah ketika si pasien ini diberikan obat antipsikotik, itu tidak akan memberikan efek yang diinginkan. Berikutnya prinsip manajemen halusinasi. Ada 3 prinsip penanganan halusinasi. Yang pertama adalah putuskan halusinasinya. Ya, caranya dengan kita mengajarkan bagaimana mengontrol halusinasi. Nanti ada step-stepnya ya. Kemudian reduksi ansietas ya. Kurangi sebanyak mungkin faktor yang menyebabkan si pasien mengalami kecemasan. Dan yang ketiga adalah distraksi halusinasinya. Alihkan perhatian dari halusinasinya. Itu. Jadi ini langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap. Distraksi ini banyak caranya ya. Nanti kita diajarkan di asuhan keperawatan pada pasien halusinasi. Adapun manajemen halusinasi adalah melalui manajemen perilaku, manajemen obat, dan manajemen lingkungan. Manajemen perilaku ini menjadi hal utama yang menjadi salah satu tugas utama dari perawat. Salah satunya bisa kita lakukan dengan terapi komunikasi terapeutik ya, komunikasi terapeutik. Jadi melalui manajemen perilaku ini kita kenalkan halusinasi ya, kemudian cara memonitornya. Bisa dengan latihan menghardik ya. Sudah pernah dengar ya cara menghardik pasien? Cara menghardik halusinasi pada pasien halusinasi. Jadi katakan pergi kamu suara palsu. Nah ini dilakukan secara berulang tapi dalam hati saja. Jadi pasien kita anjurkan untuk menghardik dengan cara seperti itu, tapi dalam hati saja. Kenapa tidak disuarakan? Ya, khawatirnya nanti pasiennya benar-benar melakukan itu ternyata di tempat umum. Nah, kalau di tempat umum, kita bisa bayangkan kan, pasiennya nanti jadi perhatian orang-orang di sekitarnya. Jadi oleh karenanya, latihan menghardik ini sebaiknya kita latih ke pasien, tapi kita tekankan pada pasien untuk menghardiknya dalam hati. Ya. Kemudian bercakap-cakap. Nah, ini juga bisa dilakukan role play ya. Jadi biasanya kita lakukan role play, ada yang berperan sebagai pasien dan juga berperan sebagai perawat. Bagaimana menghardik halusinasi dengan bercakap-cakap? Karena kalau kita bicara dengan orang yang sesungguhnya, biasanya si halusinasinya ini akan hilang dengan sendirinya. Kemudian aktivitas, ya, distraksi dengan aktivitas. Ini salah satu cara yang cukup ampuh agar si pasien ini berhenti dari gangguan dari halusinasinya ini. Selanjutnya manajemen obat. Nah, manajemen obat ini bisa kita lakukan dengan cara memberikan pengawasan dalam pemberian obat dan kontrol efektivitas dari obat ya, terutama dari efek samping obat. Berikutnya juga kita ajarkan klien untuk benar minum obat. Kenapa manajemen obat ini harus kita sampaikan di awal? Karena kita tidak bisa memungkiri untuk penanganan pasien gangguan jiwa, terutama pasien-pasien halusinasi, itu kita tidak bisa hanya mengandalkan intervensi keperawatan mandiri. Kita memang harus tetap berkolaborasi dalam hal ini pemberian obat. Oleh karenanya pemberian obat ini sekaligus bagaimana kita mengedukasi pasien untuk menggunakan dengan benar minum obat ini di awal, ya, sehingga dengan cara seperti ini ada sinergi antara intervensi keperawatan dan intervensi medis. Ya. Berikutnya setelah perilaku dan obat, manajemen yang selanjutnya adalah lingkungan.
bagaimana kita memanage lingkungan agar menjadi support system yang baik terhadap penyembuhan pasien halusinasi. Salah satu caranya adalah bagaimana menghindari budaya mengurung pasien. Seklusi ini sangat dihindarkan. Kenapa? Karena dengan seklusi ini justru si halusinasinya ini akan semakin akut ya, semakin menguasai isi pikiran pasien. Dan ini harus sangat dihindari. Oleh karenanya sekarang mulai dari tahun 99 kalau nggak salah ya, pemerintah sudah mencanangkan Indonesia bebas pasung ya. Meskipun sampai saat ini pun ternyata masih ada ya beberapa yang melakukan tindakan pasung ini. Ya. Kemudian ciptakan lingkungan rendah stimuli. Rendah stimuli ini akan bisa kita lakukan setelah kita mengenali jenis halusinasi yang dialami pasien. Misalnya kalau pasiennya mengalami halusinasi penglihatan, kita harus tahu isi halusinasinya itu seperti apa. Nah, setelah kita tahu isi halusinasinya seperti apa, kita akan lebih mudah untuk menciptakan lingkungan dengan rendah stimuli. Ya. Jadi misalnya kalau pasiennya halusinasi penglihatan, ya sebisa mungkin kita tidak meninggalkan pasien sendiri dan kemudian tidak meninggalkan pasien dalam kondisi ruangan yang gelap, ya. Karena kalau pasien dalam kondisi ruangan yang gelap biasanya itu menjadi stimuli tersendiri buat pasien mengalami halusinasinya. Kemudian ciptakan lingkungan yang bersahabat atau kondusif, ya. Terjadi percakapan ya, percakapannya pun dipilih pasien-pasien yang memang misalnya si pasien ini harus berbaur dengan pasien lain, usahakan pasien yang lain ini sudah kondusif ya. Kemudian peduli dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Jadi kalau mau melakukan intervensi dengan komunikasi terapeutik, kita harus melihat apakah si pasien ini benar-benar dalam kondisi fisik fit. Kalau dalam kondisi sakit dan sebagainya, harapannya kita tidak melakukan komunikasi dulu ya. Biarkan pasiennya bisa terbebas dari sakitnya, baru kemudian kita ajak komunikasi. Hindari merokok dan minum kopi selama penanganan halusinasi. Ya, tadi sudah dibahas ya, kenapa pengaruh rokok itu terhadap pasien halusinasi. Ya, nantinya akan ada efek antipsikotiknya. Pastikan klien terlibat dalam semua kegiatan yang ada di ruangan. Lingkungan membantu membudayakan keterampilan baru untuk mengatasi halusinasi. Jadi pasien ini memang sangat butuh support system, terutama lingkungan. Lingkungan ini bisa berupa fisik dan non fisik. Ya, fisik itu dari bangunan, dari udara, cuaca dan sebagainya. Kemudian yang non fisik itu berupa komunikasi yang kooperatif, yang terapeutik, yang nantinya akan membangun jiwa pasien ini agar lebih bisa membedakan, lebih peka terhadap bagaimana dia membedakan antara halusinasinya yang tidak nyata dengan kondisi nyata. Ya, jadi untuk penanganannya sebaiknya memang kalau di rumah sakit kan secara normal ya kenyataannya memang harus diberikan obat dulu, baru dilakukan manajemen perilaku dan juga manajemen lingkungan. Selanjutnya terapi generalis atasi halusinasi. Ini yang menjadi andalan kita ya melalui SP1 menghardik halusinasi, SP2 SP5 benar minum obat, yang kemudian SP3 bercakap-cakap dan SP4 aktivitas tercipta ya. Ini dilakukan bertahap ya. Sebelum ke SP2 kita evaluasi dulu pencapaian di SP1. Begitu seterusnya ya. Adapun hambatan dalam mengatasi halusinasi. Ada tiga jenis hambatan. Yang pertama internal pasien, kemudian yang kedua eksternal perawat, dan yang ketiga eksternal lingkungan. Adapun hambatan dari sisi internal, biasanya dari pasiennya, itu berupa defisit kognitif ya. Misalnya pasiennya dari sisi pendidikannya kurang ya. Ini cukup
memakan waktu untuk kita bisa memahamkan ke si pasien bagaimana sih membedakan rangsangan yang nyata dengan yang tidak nyata. Kemudian fase halusinasi optimal. Ya, ada stigma perawat terhadap pasien halusinasi, ini juga bisa menjadi hambatan tersendiri seorang perawat untuk mengatasi halusinasi pada pasien. Kemudian skill komunikasi yang masih kurang, ini datangnya dari perawat, tidak jelas tujuan mengatasi halusinasi ya. Ini karena pengetahuan dari perawat yang mungkin masih terbatas. Ini bisa menjadi penghambat untuk mengatasi halusinasi. Berikutnya hambatan eksternal dari perawat, belum paham fase halusinasi ya. Tadi harus paham ya, mulai dari comforting sampai conquering, termasuk tanda dan gejalanya, sehingga kita bisa menentukan langkah yang tepat untuk mengatasi halusinasi pada pasien. Jadi memang kita harus paham dulu ya, fase-fasenya itu seperti apa, tanda-tandanya seperti apa. Nah, dari situ kita bisa lebih bisa mengkaji si pasien ini harus digimanain seperti itu ya. Kemudian pengkajian halusinasi masih dangkal, melatih keterampilan yang belum mampu ya, baru belum melatih kemampuannya belum selesai sudah masuk ke SP selanjutnya. Nah ini harus diwaspadai ya oleh perawat. Kemudian eksternal lingkungan, budaya, kebiasaan yang dipertahankan seperti merokok di ruangan, adanya seklusi, pengikatan, adanya televisi yang tidak dinyalakan ya. Jadi kalau ada televisi harus dinyalakan biar pasiennya ini bisa fokus ya ke si kalau televisi kan ada gambar, ada suara seperti itu ya. Jadi jangan sampai seperti radio. Nah, ini khawatirnya halusinasi pasiennya itu akan muncul kembali. Defisit kognitif. Defisit kognitif ini bisa disebabkan karena daya ingat, perhatian, fokus yang kurang, fleksibilitas, creativity, dan kecepatan berpikir. Low learning, ya, adanya belajar yang lambat, kemudian perhatian yang lambat, memori yang lambat, yang berkurang, executive function, jadi penurunan fungsi dari ketiga faktor ini, belajar, perhatian, dan memori. Nah, kalau terjadi 4 ini, maka dimungkinkan proses penyakitnya akan bisa memunculkan beberapa faktor-faktor ini ya. Adanya proses penyakit psikotik, proses halusinasi dan waham, kemudian efek samping pemberian THP, dan pemberian dosis tinggi neuroleptik. Hambatan selama interaksi. Nah, hambatan selama interaksi bisa dibedakan menjadi 3 tahap, melalui tahap pengkajian, interaksi, dan teknik mengajarkan keterampilan. Pada tahap pengkajian, biasanya hambatan ini bisa kita temui berupa suka data, lebih menyukai data nonverbal. Ya. Jadi kita tidak bisa menginterpretasi data nonverbal, ya, lebih menyukai data nonverbal saja. Dari mimik mukanya, dari tanda dan gejala. Kemudian fase dan teknik komunikasi yang kurang, ya, belum paham fase-fasenya. Nah, ini bisa misalnya dari pengkajian, habis pengkajian apa dan sebagainya. Nah, ini juga harus paham ya. Belum fokus ke pasien, ya, artinya memang dibutuhkan sikap terbuka dari si perawat itu sendiri sebelum kemudian melakukan pengkajian ke pasien. Ya, biasanya ada pre-conference ya. Nah, pre-conference ini sangat membantu perawat dan mahasiswa untuk berhadapan dengan pasien pada fase pengkajian. Salah pilih pertanyaan. Nah, ini salah pilih pertanyaan biasanya karena memang belum terbiasa ya. Nah, kalau belum terbiasa ini memang harus dibiasakan. Ya, otomatis kita memang harus berusaha untuk sedemikian mungkin menjaga hubungan percaya ya, bina hubungan saling percaya ya dengan pasien. Interaksi.
Di fase interaksi ini biasanya tidak jelas targetnya, tidak jelas kapan dan evaluasi, lebih suka 1 MK selama perawatan, tidak memodifikasi tindakan, tidak sesuai antara interaksi dan TAK, masih sendiri-sendiri antara kerja dari perawat. Jadi tidak ada continue of care gitu ya. Nah, ini bisa menjadi penghambat selama interaksi dengan pasien halusinasi. Kemudian teknis mengajarkan keterampilan. Biasanya hambatannya berupa belum sistematisnya langkah-langkah yang dilakukan oleh perawat saat mengerjakan disambi, ya, jadi tidak fokus dengan pasien, ya. Makanya nggak boleh ya, ketika berhadapan dengan pasien itu nggak boleh disambi apapun, apalagi disambi HP-an ya, nggak boleh. Kemudian belum melalui fase komunikasi yang benar, ya, fase komunikasi, ya, ini harus dihafalkan. Bagaimana fase interaksi, fase validasi, kerja, kemudian fase terminasi ini harus dilalui secara urut, ya. Saat mendemonstrasikan bersama pasien, nah harus ketika mengajarkan kalau ke pasien jiwa itu pasti kita harus mengajarkan dulu sebelum kemudian mempersilahkan si pasien ini untuk mencoba langkah yang sudah kita berikan, ya. Nah, ini harus kita waspadai dalam pemberian contohnya itu harus benar-benar bisa diperhatikan oleh si pasien. Nah, bagaimana kalau si pasiennya tidak fokus? Berarti ini memang harus butuh pertimbangan, ya. Mungkin bisa kita hentikan intervensinya karena memang percuma kalau kita memberikan intervensi mengajarkan teknik keterampilan tertentu sama pasien, ternyata pasiennya tidak fokus, ya. Oke. Pengkajian halusinasi, pengalaman internal, ya. Berapa kali frekuensi halusinasi terjadi, ini lebih ke arah pengkajiannya. Jadi seperti halnya mengkaji nyeri, ya. Ini harus bisa dilakukan, ya, manakala kita berhadapan dengan pasien halusinasi. Cara melakukannya itu pun bertahap, tidak boleh memaksakan, ya. Jadi kita lihat kondisi pasiennya. Jika memungkinkan, semua pertanyaan ini kita utarakan ke pasiennya. Berapa kali dia mendengar bisikan-bisikan misalnya. Sudah berapa lama halusinasi terjadi? Apakah sudah dari dulu, ya? Kalau sudah menahun memang ini prognosisnya cukup jelek, ya. Dari mana suara atau halusinasi berasal? Ya. Misalnya pasiennya dalam kondisi sendiri, ternyata pasiennya halusinasinya muncul. Atau bahkan ketika ramai pun ternyata halusinasinya muncul. Kemudian bagaimana kejelasan dari suara tersebut, ya? Seberapa yakin pasien mengenal suara berasal dari dalam dirinya, bukan dari luar, ya? Seberapa yakin? Jadi kalau dia meyakini itu suara dari luar, ini cukup berat ya untuk diatasi karena biasanya dia tidak bisa membedakan mana yang dari luar, mana yang dari dalam. Berapa jenis suara yang didengar, ya, terutama yang negatif, ya. Jadi misalnya ada yang ngatain positif, ada yang ngatain baik, kamu baik, ya, ada yang ngatain kamu jelek, kamu jelek. Nah, ini diidentifikasi, ya. Oke. Kemudian berapa berat suara tersebut mengganggu? Apakah halusinasi sampai menimbulkan gangguan dalam aktivitas sehari-hari? Apa saja tindakan yang telah dilakukan untuk mengontrol halusinasi dan bagaimana hasilnya? Nah, ini bisa kita tanyakan ke ke pasien. Skill komunikasi. Nah, skill komunikasi bisa diidentifikasi saat orientasi melalui salam, ya. Perkenalan, tujuan pertemuan, evaluasi. Yang akan diajarkan kemampuan mengenalkan, ya, kontrak, ya, kemudian kontrak. Kerja apersepsi, ya, di kerja ini fase kerja adalah apersepsi. Jadi harus ada kesamaan pemikiran antara si perawat dengan si pasien, ya. Nah, ini bisa divalidasi caranya dengan menanyakan langsung, ya.
Jadi ada evaluasi hasil, ada evaluasi proses. Nah, ketika di kerja, fase kerja kita bisa persepsi dengan juga melakukan evaluasi proses. Informasi tentang pengertian sampai dengan manfaat dari tindakan yang akan kita ajarkan ke pasien. Selanjutnya, terminasi meliputi evaluasi, rencana tindak lanjut, dan kontrak. Ya. Untuk rencana tindak lanjut ini berdasarkan pada fase kerja yang sudah kita lakukan, ya. Jadi bukan PR, ya. Rencana tindak lanjut ini sekali lagi bukan PR, tapi PR yang kita berikan terkait dengan fase kerja yang sudah kita berikan pada saat kita bertemu dengan pasien. Nah, berikutnya saat mengajarkan, biasanya belum fokus berhadapan, suara kurang jelas, urutan interaksi belum konsisten, tidak ingin tahu pasien sudah paham atau belum. Ya, harusnya di fase terminasi ada evaluasi secara lisan, ya. Evaluasi subjektif, sudah paham belum yang sudah disampaikan? Ya, kita tanyakan saja ke pasiennya. Kemampuan informing belum optimal, tidak membuat RTL untuk pasien dan perawat dengan baik. Ya, jadi RTL itu memang harus diberikan ke pasien juga ke perawat. Perawat sebagai tindak lanjut untuk tindakan berikutnya seperti itu. Ya, oke. Berikutnya yang tidak kalah penting untuk kita bahas adalah stigma perawat. Ya, biasanya kenapa sih pasien itu tidak tenan? Ada stigma buruk, ya. Misalnya pasien perawatnya sibuk, banyak kegiatan, pasiennya bingung atau tidak kooperatif, pasti lupa lagi. Nah, ini biasanya stigma dari perawat, ya, menganggap kemarin udah diajarin seperti ini, lupa lagi. Ya namanya juga pasien jiwa, ya. Kalau ingat terus, ngapain dia dirawat di situ, ya. Nah, artinya ini hanya stigma, jadi harus dibuang. Susah diajak bicara, ya, ini terutama kalau pasien-pasiennya ada menarik diri juga, ya. Kemudian halusinasi tidak akan hilang. Nah, ini stigma-stigma yang harus dihilangkan, ya. Jadi stigma halusinasi itu bisa hilang dengan terapi yang tepat dan kontinu. Hambatan budaya, ada budaya pasien merokok, pasien minum kopi, dosis tinggi seperti antipsikotik, ya, akan mengurung pasien terutama yang pasien dengan resiko lari. Belum semua pasien terlibat dalam aktivitas di ruangan. Ya, ini merupakan siklus yang biasanya terjadi pada pasien halusinasi. Adapun pengkajian halusinasi meliputi pengalaman internal, ini banyak sekali, ya, bisa dibaca. Berapa kali halusinasi, berapa lama halusinasi terjadi, berapa jenis suara yang didengar, ya, ini sudah ya tadi, ya. Strategi atasi hambatan, lakukan pengkajian mendalam, kenali fase halusinasi, kenali defisit kognitif. Tetapkan target, terapkan fase dan teknik komunikasi, kerjasama tim, ciptakan aktivitas bervariasi agar tidak membosankan, TAK sesuai dengan masalah. Jadi TAK-nya harus sesuai dengan kondisi pasien, ya, tidak menyimpang. Pantau tanda gejala, pantau efektivitas obat. Jika 3 hari tidak tampak gejala objektif. Nah, ini matrik penanganan halusinasi. Ini teman-teman bisa melihat matriksnya mulai dari hari pertama, apa yang harus dilakukan, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Ini bisa berulang. Artinya, ketika di hari pertama ini ternyata pasien belum mampu melakukan latihan menghardik, itu kita bisa mengulang, ya, dengan target berapa kali, seperti itu, ya. Nah, nanti kalau pasiennya sudah bisa, baru beranjak ke hari kedua, ketiga, dan selanjutnya, ya, seperti itu. Jadi tetap ada obat di sini, ya, pantau efek obat di sini. Obat itu sudah diberikan, ya, karena memang sekali lagi kita tidak bisa hanya mengandalkan terapi mandiri perawat, ya, seperti itu. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita nanti akan ketemu di materi selanjutnya. Oke.